Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film inspiratif yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Tentara atau militer sebuah negara merupakan garis depan untuk menjaga dari bahaya luar. Dan untuk menjalankan misi rahasia, mereka menerjunkan agen khusus yang sangat terlatih, bahkan semua orang tidak akan menyadari identitasnya. Pada hari ini, pihak militer sedang memindahkan sebuah kerangka dinosaurus ke markas miliknya. Kerangka tersebut sangat langka, sehingga disebut sebagai harta nasional. Namun sayang, salah satu bagian yaitu kepalanya dicuri oleh sebuah kelompok. Mereka membawanya ke suatu tempat untuk memeriksa barang curian tersebut. Mengira rencananya sukses, ternyata seorang agen sudah menyusup ke sana untuk merebut kembali kerangka itu. Padahal hanya satu orang, dia membuat semua yang ada di sana kewalahan. Dengan kemampuannya yang terlatih itu, bisa dipastikan bahwa dia berhasil mengalahkan semua yang ada di sana. Ketika menghubungi bosnya, dia merasakan sebuah ancaman dari sosok misterius yang baru saja muncul. Orang itu memakai armor dan penutup kepala dari baja, bahkan pelurunya mampu meledakkan semua yang mengenainya. Agen itu merasa bahwa dia harus segera pergi jika ingin nyawanya selamat. Sayang musuhnya itu dilengkapi sensor tembus pandang, sehingga dengan senjata andalannya yang mampu menembus baja, agen tersebut mampu dilenyapkan dengan mudah. Berita hilangnya kepala kerangka itu menimbulkan kepanikan, sehingga Komandan Chen harus mengirimkan seseorang untuk menyelidikinya. Tanpa sengaja anak buahnya membawa sebuah berkas, berisikan seorang agen yang sudah 10 tahun tidak pernah dipanggil. Tentu mereka memiliki alasan, tetapi anehnya Komandan Chen memilih orang itu untuk menjalankan misi, yang saat ini orang yang bernama Ling Ling itu bekerja sebagai penjual daging potong di pasar. Kehidupannya tidak berjalan mulus, bahkan saat ini dia tidak memiliki uang untuk membayar wanita penghibur yang melayaninya semalam. Untungnya wanita di sini sering memaafkannya, terlebih karena mukanya yang ganteng maksimal. Ketika sedang bergaya, tiba-tiba seseorang yang bernama Mansai datang ke sana. Dia adalah seorang ilmuwan di militer, dan memberitahukan jika komandan memberikannya sebuah misi. Sudah 10 tahun berperan sebagai warga biasa, akhirnya Ling Ling bisa menunjukkan kemampuannya sebagai agen khusus. Dia langsung menemui komandan, yang dari tadi sudah menunggunya. Saat ini pihak militer sudah mengembangkan banyak alat yang dibuat khusus untuk para agen, dalam menjalankan misinya. Mansai adalah ilmuwan jenius yang menciptakannya, bahkan jalan pikirannya tidak ada yang bisa menebak. Contohnya yaitu ketika dikira akan membuat senjata, ternyata dia malah memanfaatkan besi itu sebagai kursi agar bisa duduk santai. Sudah bertahun-tahun komandan dibuat kaget, sehingga dia sudah terbiasa. Langsung saja komandan memberitahukan misinya, yaitu mendatangi Tuan Lai, seorang pedagang gelap yang diduga menyimpan kepala dinosaurusnya. Dengan uang secukupnya, komandan menyuruhnya pergi ke Hong Kong, karena targetnya ada di sana. Sebenarnya wakilnya sudah curiga dengan keputusan aneh dari komandannya. Dia menduga bahwa bisa saja, komandannya itu sebenarnya adalah otak dari pencurian tersebut. Tiba-tiba agen yang bernama Li membunuhnya, atas perintah dari komandan. Tebakan wakilnya itu benar, karena dialah orang misterius yang memakai topeng besi sebelumnya. Agen Li mendapatkan misi untuk berpura-pura bekerja sama dengan Ling Ling, dan melenyapkannya ketika lengah. Saat ini Ling Ling langsung bersiap untuk menjalankan misinya setelah 10 tahun menganggur. Dia yang sudah sampai Hong Kong, langsung menuju ke hotel yang sudah disiapkan. Dia sudah membayangkan sebagai James Bond, yang dikelilingi wanita cantik ketika menjalankan misinya. Ternyata tempatnya salah, karena dia hanya dipesankan kamar paling murah di ujung jalan. Bahkan pemiliknya tidak jelas laki-laki atau perempuan, yang tidak tahan dengan Ling Ling, sehingga dirinya langsung ditendang keluar. Ternyata di kamar itu ada pesan tersembunyi, yang menyuruh Ling Ling untuk menemui agen Li yang akan menjadi rekannya. Tadinya dia membawa mawar agar terlihat romantis, tetapi rambutnya yang berantakan malah jadi bahan tertawaan. Hanya Ling Ling yang masih menganggap dirinya keren, berbeda dengan sikap dari Li yang biasa saja. Melihat puntung rokok di lantai, Ling Ling menduga jika ada mata-mata bersembunyi di tempat ini.
Dia yang langsung menendang lemari sampai rusak, baru menyadari jika itu adalah puntung rokoknya sendiri. Itulah kenapa selama ini Ling Ling tidak pernah mendapatkan misi, karena kebodohannya sudah sampai level maksimal. Sekarang ditambah alat aneh dari Mansai, entah kejadian apa yang akan terjadi. Ling Ling mengatakan jika dia adalah pengguna pisau dan belati, sehingga tidak mahir dengan senapan. Dia bahkan ingin memberikan sebuah contoh, yaitu melempar pada targetnya, yang ternyata meleset jauh. Li langsung meremehkannya, dan ingin menunjukkan kemampuan dari seorang agen yang sebenarnya, dalam menggunakan senjata. Ling Ling yang polos malah mendekatinya, padahal Li saat ini menunggu kesempatan untuk melenyapkannya. Peredam yang diambil itu malah dipasang pada pistol miliknya, dan diletakkan di meja karena dirinya ingin menutup jendela. Li langsung mengambil senjata itu dan menembakkan padanya, yang ternyata arahnya malah terbalik. Ternyata itu adalah senjata dari Mansai, yang arah posisinya selalu random. Belum menyerah, Li kembali menembak, yang akhirnya kedua tangannya malah menjadi korban. Kesal dengan itu, di toilet dia menghubungi komandan untuk memintanya waktu lebih dalam misinya. Ternyata komandan sudah menyiapkan rencana lain, yaitu menjebak Ling Ling di rumah Tuan Lei dan membuat mereka mati bersama. Tiba-tiba Ling Ling masuk ke sana, dan tanpa sengaja melihat komandannya. Karena bodoh, dia tidak curiga sedikit pun, jika mereka sebenarnya ingin melenyapkannya. Kesialan dari Li belum berakhir, karena kepalanya bahkan sampai kejatuhan lampu. Mereka berdua kemudian pergi makan di luar, untuk mendinginkan suasana. Namun Ling Ling yang tidak memahami situasi malah kembali berulah, sehingga emosi dari Li hampir meledak. Tiba-tiba ada fotografer abal-abal memotretnya, karena mengira mereka adalah pasangan. Situasinya menjadi reda, tetapi Ling Ling malah tanpa sengaja meludahi celana dari pengunjung di sebelahnya. Untungnya pengunjung itu ternyata berasal dari daerah yang sama sepertinya, sehingga mereka langsung akrab. Namun Li curiga, karena dua lainnya tampak serius, bahkan isi tasnya mencurigakan. Apalagi melihat orang itu membawa senjata, sudah dipastikan bahwa mereka akan melakukan kejahatan. Li meninggalkan Ling Ling bersamanya, berharap dia akan terjebak dalam situasi dan menjadi korban. Kedua orang lainnya langsung memasuki toko emas, dan merampok semua yang ada di sana. Bahkan mereka tidak segan untuk membunuh penjaganya, dan pergi begitu saja. Di waktu yang sama, Ling Ling yang mengobrol di luar melihat seorang ayah, sedang menenangkan anaknya yang terlihat murung. Sialnya mereka terjebak dalam situasi berbahaya, di mana kedua perampok yang kembali sudah diketahui polisi di sana. Baku tembak pun akhirnya terjadi, bahkan Ling Ling dan anak sebelumnya menjadi sandera. Semua yang ada di dalam tempat itu langsung menghindar, kecuali ayah dari anak tersebut, yang berusaha mendekat. Sayangnya penjahat itu semakin emosi, dan malah menembak ayah tersebut sampai meninggal. Melihat itu Ling Ling sadar, jika penjahat seperti mereka tidak pantas dimaafkan. Ketika dua lainnya membuka pintu lift, dengan cepat Ling Ling mengayunkan pisaunya untuk menebas penjahat di dekatnya. Gerakan yang cepat itu sampai tidak terlihat, bahkan kedua rekannya tidak menyadari temannya sudah mati. Dengan cepat Ling Ling melemparkan belati, sebelum pintu liftnya tertutup. Disinilah Li baru menyadari, jika Ling Ling memang ahli menggunakan pisau. Dan ternyata lemparan yang salah semalam, sebenarnya target darinya adalah lalat yang bahkan tidak terlihat. Polisi yang menghadangnya bahkan sampai kaget, melihat semua belati itu menancap pada kedua penjahatnya. Mengetahui Ling Ling beraksi karena rasa iba dengan korban sebelumnya, niat dari Li untuk melenyapkannya menjadi sedikit berkurang. Dia belum menyadari, jika selama ini komandan memberikannya info palsu, jika Ling Ling adalah agen yang sudah banyak berbuat kejahatan. Di balik tampangnya yang mesum itu, sebenarnya Ling Ling adalah orang baik, bahkan mau menyumbangkan separuh dari gajinya untuk anak dari korban sebelumnya. Kini Li semakin bingung, dengan kebenaran yang sebenarnya. Namun karena yang dilakukan Ling Ling selalu aneh, dia pun belum bisa memutuskan tindakannya. Malam berikutnya, saatnya mereka melakukan misi untuk menyusup ke rumah milik Tuan Lei. Sambil ingin bergaya, Ling Ling memakai alat pelontar dari Mansai agar terlihat keren, yang ternyata malah turun di tempat sebelumnya. Tidak ingin malu, dia mencobanya lagi, yang malah menabrak tembok. Untuk ketiga kalinya ini, dia harus berhasil, dan akhirnya benar sampai di dalamnya dengan cool,
yang langsung bisa berbaur dengan tamu undangannya. Tuan Lei sedang mengadakan pesta, di mana hal itu membuat Ling Ling sampai kehilangan konsentrasi. Sementara itu, Li siap menjalankan misi rahasianya, yaitu melenyapkan Ling Ling di lokasi ini. Di saat Ling Ling membuntuti Tuan Lei, Li malah menyuruhnya untuk mencari posisi yang tidak banyak bergerak, supaya lebih mudah untuk ditembak. Ling Ling memilih untuk duduk di bangku piano, dan memainkan sebuah lagu. Ternyata dia sangat pandai, bahkan Li yang tidak menyangka sempat terdiam. Lagunya tersebut menyentuh perasaan pada semua yang ada di sana, sampai-sampai Li ikut terhipnotis di dalamnya. Salah seorang wanita yang dari tadi memperhatikan, sepertinya tertarik dengan Ling Ling. Dengan wajahnya yang cantik, tidak ada satupun pria yang berani menolak rayuannya. Ketika di posisi yang enak itu, untung saja Ling Ling melihat seorang pria dari jauh, yang melemparkan besi kepadanya. Dan ternyata wanita sebelumnya adalah rekan pria itu, yang tentu langsung menyerangnya bertubi-tubi. Ling Ling yang bisa menghindar, dengan cepat mengeluarkan belati dan melemparkan ke tangannya. Ketika akan mengejar, tanpa disangka Ling Ling ditembaki seorang sniper dari kejauhan. Dia belum sadar, jika yang menyerangnya tersebut adalah rekannya sendiri. Seharusnya dia bisa bersembunyi, tetapi Ling Ling malah mengambil sesuatu, yang membuatnya tertembak berkali-kali. Misi rahasia dari Li sukses, sehingga dia ingin langsung pergi dari tempat ini, yang kaget melihat Ling Ling sudah ada di dalam mobilnya. Walaupun memakai rompi anti peluru, luka di kakinya tidak bisa dihindari. Dan ternyata benda yang ingin diambilnya, adalah mawar putih, bunga kesukaan dari Li. Melihat itu perasaan Li campur aduk, karena orang yang ingin dia lenyapkan malah bersikap baik kepadanya. Mereka harus segera pergi dari sana, karena dua orang sebelumnya kembali menyerangnya. Setelah sampai di rumah, Ling Ling memintanya untuk mengeluarkan peluru yang masih ada di dalam kakinya. Li bahkan mengabaikan panggilan dari komandan, karena dia ingin menolong orang yang sudah baik kepadanya. Lokasi peluru tersebut cukup dalam, sehingga dia merobek luka itu sendiri dan menyuruh Li untuk mengambilnya. Ling Ling yang semakin pucat harus menahan rasa sakitnya, karena Li sampai menggunakan palu untuk mencarinya. Ini adalah satu-satunya cara, oleh karena itu mereka harus saling percaya satu sama lain. Li merasa takut, melihat Ling Ling mulai kehilangan kesadarannya. Akhirnya dia menemukan orang yang sangat perhatian, oleh karena itu dia tidak ingin kehilangannya. Dan setelah beberapa menit, akhirnya peluru itu berhasil dikeluarkan. Untuk mengurangi risiko infeksi dan pendarahan, lukanya tersebut akan dibakar menggunakan bubuk mesiu yang ada di dalam pelurunya. Cara ini sangat beresiko, dan hanya digunakan saat darurat. Mengira semua berjalan baik, akhirnya Ling Ling mengetahui siapa yang menembaknya, lewat seri peluru yang dipakai. Walaupun merasa dikhianati, Ling Ling tetap tidak tega untuk membalasnya pada seorang perempuan. Dia pun meninggalkannya, dan berharap mereka tidak bertemu lagi. Li yang masih memendam perasaannya, mengira bahwa yang datang kembali adalah Ling Ling. Sialnya orang itu adalah wanita sebelumnya, yang ternyata sudah mengepung bersama rekannya. Ternyata mereka adalah agen rahasia dari divisi yang berbeda, yang selama ini sudah mengetahui kejahatan dari komandan. Pagi harinya Ling Ling sudah kembali ke Cina, dan langsung menuju ke markas komandannya. Komandan Chen memutarbalikkan fakta dan mengatakan, jika selama ini Li ternyata adalah pengkhianat negara. Percaya dengan itu, Ling Ling tidak sadar jika dirinya akan dibawa ke suatu tempat, karena sudah terlalu banyak mengetahui informasi yang berbahaya. Dia akan dilenyapkan, bersama beberapa orang yang dicap sebagai penjahat. Disinilah dia baru sadar, jika selama ini dia dijebak oleh komandannya sendiri. Dia harus memikirkan cara agar bisa lolos, yang ternyata caranya sudah dipakai oleh tahanan lain, yang ternyata gagal. Bahkan ahli bela diri sampai tidak berkutik, karena mereka sampai menyiapkan rudal. Ling Ling sudah tidak bisa berpikir, dan mengira kali ini hidupnya akan berakhir. Di waktu yang sama, saat ini komandan ingin mengirimkan kerangka curiannya. Tiba-tiba pasukannya diserang oleh dua agen sebelumnya. Walaupun sudah membawa surat perintah penangkapan, tentu komandan Chen tidak akan diam saja. Bahkan Li yang ikut dibawa langsung ditembak, di mana ternyata ini adalah strategi dari kedua agen itu, agar Li mengetahui sifat busuk dari komandannya. Akhirnya Li membantu kedua agen itu,
untuk menangkap komandannya sendiri. Tentu semua ini tidak akan mudah, karena mereka harus mengalahkan pasukannya lebih dulu. Saat ini komandan dengan cepat menuju ke suatu ruangan, untuk memakai armor khususnya. Sekarang tidak ada yang bisa mengalahkannya, karena satu peluru darinya bisa meledakkan apa saja. Tangan dari manusia robot itu sampai hancur, sehingga serangan dari rekannya menjadi tidak berguna. Mereka berdua pun dengan mudah dilenyapkan, tanpa bisa memberikan perlawanan yang berarti. Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa mengalahkannya, bahkan menggunakan senjata apapun. Tiba-tiba muncul bayangan yang dikira Ling Ling, ternyata itu adalah Mansai. Ling Ling sedikit terlambat, karena sebelumnya harus memikirkan cara untuk lolos dari hukuman mati. Akhirnya dia menggunakan cara paling ampuh, yaitu menyuap pasukan sebelumnya, bahkan mereka menjadi akrab. Cara seperti ini banyak dilakukan di beberapa negara, dengan tingkat korupsi yang tinggi. Menghadapi komandan dengan armor saktinya, Ling Ling tidak merasa takut. Mansai yang terbawa suasana, langsung mengeluarkan senjata terbarunya, yang sialnya tangannya langsung tertembak. Mau tidak mau Ling Ling harus turun tangan, dan langsung mengeluarkan pisaunya. Dengan cepat komandan menembaknya, yang tanpa disangka pisau itu bisa menangkisnya. Tidak memiliki waktu untuk kaget, peluru itu kembali beradu dengan pisaunya, yang ternyata seimbang. Sebagai ahli pisau legendaris, Ling Ling menggunakan tenaga dalam untuk menarik pisaunya, dan menebas komandannya. Tidak hanya pistolnya, armor baja itu terbelah seperti kertas, bersama sang komandan. Beberapa bulan kemudian ketika dunia sudah kembali damai, Ling Ling memiliki hobi lain, yaitu bergulat bersama Li. Mansai yang akhirnya diangkat menjadi komandan baru, tentu sering memberikan misi untuk mereka berdua. Namun untuk sekarang mereka ingin bersantai sejenak, dan film pun berakhir sampai di sini. Jati diri seseorang tidak bisa dilihat dari permukaannya saja, seperti Ling Ling yang merupakan tukang daging, ternyata adalah agen rahasia, dan komandan yang harusnya melindungi negara, malah memanfaatkan jabatannya untuk keuntungannya pribadi. Selalu berbuat baiklah dimanapun dirimu berada, terutama di pasar, karena siapa tahu, salah satu di antara mereka adalah agen rahasia. Jika ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.